Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Satria Pratama dengan NIM 2005136324474 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan membacakan makalah sistem karburator dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Didin Widyartono, SS, SPD, MPD. Oke, langsung saja kita membahas mengenai makalah sistem karburator. Bab 1 pendahuluan. Hal yang terpenting yang ada pada kendaraan salah satunya adalah karburator. Kalau misalkan komponen ini ditiadakan, tentu saja kendaraan tidak akan berfungsi. Untuk tujuan dari pembuatan makalah ini supaya kami satu dapat mengetahui sistem karburator, dua dapat mengetahui cara kerja karburator, tiga dapat mengetahui komponen karburator, empat dapat mengetahui cara servis karburator, dan yang kelima dapat mengetahui cara pemeliharaan karburator. Bab 2 pembahasan sistem karburator atau carburation. Karburator memanglah sangat berarti dalam kendaraan, sebab karburator yang mengendalikan akselerasi kecepatan kendaraan pada berbagai tingkatan beban serta kecepatan. Setelah itu bisa mempermudah mesin buat hidup, serta pula membagikan tenaga yang besar pada mesin kendaraan dan pula bekerja dengan efisien. 2. Sistem kerja karburator. Metode kerja karburator merupakan pada dikala mesin hidup atau idle speed, bensin dari float chamber atau tambungan bensin masuk ke lubang kecil pada chamber float atau tangki bensin, serta bensin masuk ke mesin sebab tekanan udara pada ruang apung serta tabung venturi tekanan udara antara tekanan hawa. 3. Komponen-komponen dari karburator dan fungsi masing-masing komponen karburator. 1. Ruang karburator. Sistem karburator memerlukan suplai bahan bakar yang selalu stabil. Penyuplaian bahan bakar dari tangki akan dikendalikan oleh pelampung. Pelampung berfungsi untuk mengatur atau mengontrol pergerakan jarum pelampung, beredarkan jumlah bahan bakar yang terdapat di dalam ruang bakar. 2. Choke valve. Choke valve berfungsi untuk mengkonsentrasikan campuran bahan bakar, terutama saat mesin dingin. Sebuah throttle dipasang di inlet untuk membuka campuran yang kaya dan saluran dapat ditutup melalui saluran utama. 3. Piston valve atau throttle valve. Secara umum, piston valve mengatur besar kecilnya saluran venturi. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, piston valve mengatur jumlah gas bahan bakar yang masuk dalam silinder engine. Dilihat dari sisi ini, maka fungsi piston valve adalah 1. Merubah putaran engine, 2. Mempertahankan kecepatan engine atau kendaraan pada beban berbeda. Yang 4. Main jet. Main jet berfungsi untuk menyuplai bahan bakar yang sesuai pada semua tingkat kecepatan engine putaran tinggi. 5. Slow jet. Saluran ini berfungsi untuk menyuplai bahan bakar ke dalam silinder engine pada saat engine dalam kondisi putaran langsam. 6. Piston valve screw. Skrup ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya posisi piston valve atau gas pada saat engine putaran langsam. 7. Pilot screw. Skrup ini berfungsi untuk mengatur jumlah aliran udara yang masuk ke ruang silinder sehingga diperoleh campuran yang tepat pada engine putaran langsam. 8. Pompa akselerasi. Pompa akselerasi berfungsi untuk menambah jumlah bahan bakar saat engine mengalami perubahan kecepatan putaran dari putaran rendah ke putaran tinggi. 4. Ini cara servis karburator. Pada kendaraan, karburator adalah tempat bercampuran udara serta bahan bakar buat menciptakan gas. Dan setelah itu, gas tersebut dimasukkan ke ruang bakar untuk terbakar serta menciptakan tenaga. Karburator yang bila tidak dibersihkan secara teratur pula berperan kurang baik untuk mesin, sebab ini mengganggu suplai gas yang dihasilkan serta berdampak pada pemborusan bensin. Untuk alat yang digunakan, 1. Kunci ring pas, 2. Obeng plus dan min, 3. Tang, 4. Wadah untuk komponen karburator, dan 5. Sikat. 5. Cara perawatan karburator. Karburator vakum alias karburator constant velocity telah jadi motor standar keluaran terkini. Dapat dilihat sebagai motor yang
diciptakan di Indonesia. Teknologi telah mengikuti teknologi karburator mobil. Pertimbangannya tentu soal konsumsi bahan bakar yang irit dengan buka tutup gas yang halus. Untuk kesimpulan, karburator sangat berarti dalam kendaraan bermotor sebab bisa mengatur kecepatan saat kecepatan kendaraan di dasar beban serta tingkatan kecepatan yang berbeda sehingga mesin lebih gampang untuk hidup serta pula membagikan tenaga yang besar untuk mesin kendaraan dan juga bekerja secara efisien. Dan saran yang dapat disampaikan pelajarilah lebih dalam tentang sistem karburator karena dengan mempelajari lebih dalam, maka kita akan mudah memahami tentang karburator dan fungsi karburator jauh lebih banyak jika kita mengerti dan cara kerja sistem karburator dapat bekerja dengan baik untuk kendaraan. Sekian presentasi dari makalah saya mengenai sistem karburator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.